What if ideas remained ideas? Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Selasa 2 November 2021 sore. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Dea Mita, inilah live update selengkapnya. Kita menuju ke kabar pertama, Tribuners. Komisi 2 DPR RI menggelar rapat rapat dengar pendapat umum atau RDPU dengan tim seleksi atau timsel, anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu periode 2022-2027 pada hari ini Selasa 2 November 2021. Pada rapat yang dipimpin Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia itu seluruh anggota Timsel KPU Bawaslu hadir langsung di ruang rapat Komisi 2 DPR Senayan, Jakarta. Informasi lengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan kami, ada Hairul Umam, jurnalis Tribun News yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Umam. Halo rekan Dea. Ya, Umam, bisa Anda informasikan tadi apa saja yang disampaikan oleh tim seleksi anggota KPU Bawaslu ini kepada Komisi 2 DPR RI? Iya, terima kasih rekan Dea. Dapat disampaikan bahwa RDPU pada hari ini merupakan RDPU perdana yang digelar oleh Komisi 2 DPR RI dengan tim seleksi KPU Bawaslu periode 2022 dan sampai 2027. Dalam RDPU pada hari ini ada beberapa poin yang disampaikan oleh Ketua Timsel, yaitu Juri Ardiantoro. Yang pertama, Juri Ardiantoro menyampaikan terkait perkembangan update dari yang mendaftar menjadi calon anggota KPU dan Bawaslu, di mana untuk calon anggota KPU ini update sementara telah ada 38 orang yang mendaftar, terdiri dari 31 laki-laki dan 7 perempuan. Sementara itu untuk Bawaslu yang mendaftar baru 28 orang, terdiri dari 25 laki-laki dan 3 perempuan. Nah, untuk diketahui juga proses penerimaan pendaftaran ini dilaksanakan dari 18 Oktober 2021 yang lalu hingga 16 November mendatang. Kemudian Juri Ardiantoro juga memastikan bahwa Timsel menerapkan prinsip keterbukaan dalam setiap tahapan proses seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu. Selain itu, Timsel juga mendorong partisipasi publik seluas-luasnya untuk mengawal proses seleksi tersebut. Sementara itu juga dapat disampaikan bahwa tadi Wakil Ketua Timsel KPU Bawaslu, Chandra Hamzah, mengatakan bahwa pihaknya bakal menelusuri dari setiap rekam jejak setiap pendaftar calon anggota KPU dan Bawaslu. Untuk itu, Timsel nantinya bakal bekerja sama dengan Polri, dengan KPK, hingga dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK untuk memastikan bahwa rekam jejak dari seluruh pendaftar calon anggota KPU dan Bawaslu ini tidak ada yang mencurigakan. Demikian rekan Dea. Oke, lalu Umam, apa rencana dan harapan ke depannya oleh tim seleksi dari KPU Bawaslu ini ke depannya? Bagaimana? Iya, tadi ditemui saya RDPU, Ketua Timsel calon anggota KPU Bawaslu Juri Ardiantoro ini mengungkapkan bahwa memang berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, kecenderungan selama ini yang mendaftar ini akan lebih banyak di akhir-akhir waktu batas pendaftaran yang ditentukan oleh Timsel ini, dan nantinya dia berharap, Juri Ardiantoro berharap bahwa yang mendaftar ini merupakan calon-calon terbaik untuk
dijadikan calon anggota KPU Bawaslu periode 2022-2027. Oke, lalu terkait respons dari Komisi 2 DPR saat menanggapi laporan yang disampaikan oleh tim sel KPU Bawaslu ini bagaimana? Ya rekan Dea, tadi ada beberapa anggota Komisi 2 DPR yang menanggapi dari laporan yang disampaikan oleh Ketua Timsel dan jajaran Timsel KPU Bawaslu. Misalnya dari anggota Komisi 2 DPR RI, fraksi PAN yaitu Gus Pardi Gaus, yang meminta Timsel ini bekerja secara profesional, transparan, berintegritas, dan akuntabel untuk menjawab keraguan publik. Untuk diketahui bahwa pada awal penunjukan Timsel ini banyak disorot lantaran diisi oleh orang-orang yang dinilai dekat dengan pemerintah. Kemudian juga Gus Pardi Gaus mengingatkan bahwa dalam proses verifikasi calon anggota KPU dan Bawaslu ini harus benar-benar dilakukan secara profesional dan akurat. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Hairul Umam untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. AKBP SA yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Nunukan dimutasi menjadi perwira menengah pelayanan markas atau Pamen Yanma Polri. Jabatannya digantikan oleh AKBP Riki Hadianto yang sebelumnya ditunjuk sebagai pelaksana tugas Kapolres Nunukan oleh Kapolda Kaltara. Imbas video viral pemukulan AKBP SA terhadap Brigadir SL. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Kaltara. Ada Maulana Ilhami Faudi yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Faudi. Halo rekan Dea dan Tribuners. Faudi, bagaimana bisa Anda informasikan kembali duduk perkara kasus Kapolres Nunukan ini? Baik, bisa dilaporkan bahwa video viral yang melibatkan Kapolres Nunukan saat itu AKBP SA yang terekam melakukan penganiayaan terhadap Brigadir SL pada 21 Oktober lalu berbuntut panjang. Akibatnya Kapolres Nunukan AKBP SA dicopot dari jabatannya dan diperiksa oleh Bitpropam Polda Kaltara. Penganiayaan ini dilakukan karena AKBP SA menilai bahwa Brigadir SL lalai dalam menjalankan tugasnya saat menjalani video conference bersama Mabes Polri dan Polda Kaltara pada waktu itu. Begitu rekan Dea. Oke, lalu untuk proses pemeriksaan AKBP SA sendiri ini oleh bidang Propam Polda Kaltara saat itu bagaimana? Pemeriksaan sendiri dilakukan pada hari Senin minggu yang lalu, tepatnya pada tanggal 25 Oktober 2021. Ya, ini AKBP SA dan juga Brigadir SL diperiksa oleh Bitpropam Polda Kaltara sebagai pelaku dan juga korban. Selain itu, para saksi-saksi yang terekam dalam video CCTV penganiayaan AKBP SA, tepatnya di aula markas Polres Nunukan, juga ikut diperiksa oleh tim dari Propam Polres Nunukan. Nantinya hasil pemeriksaan ini akan dikirimkan kepada Bitpropam Polda Kaltara untuk sebagai pertimbangan dalam persidangan. Halo, rekan Faudi. Ya, rekan Dea. Ya, lalu tadi informasinya juga bahwa saat ini berarti jabatan Kapolres Nunukan sendiri digantikan oleh AKBP Riki Hadianto. Bisa Anda informasikan terkait hal ini? Ya, sebelumnya setelah jabatan AKBP SA dicopot dari Kapolres Nunukan, AKBP Riki Hadianto yang menjabat sebagai Kasubdit Paminal Bitpropam Polda Kaltara ini menjalankan sebagai penatugas Polres Nunukan. Namun kini posisinya sudah diperkuat karena Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit sudah menerbitkan surat telegram yang menyatakan bahwa KBP SA dimutasi menjadi Pamen Yanma di Polri dan kini jabatan pelaksana tugas sudah menjadi jabatan definitif. Artinya AKBP Riki Hadianto nantinya akan dilantik menjadi Kapolres Nunukan. Dan Kabid Humas Polda Kaltara, Kombes Pol Budi Rahmat mengatakan bahwa proses pelantikan nantinya juga akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Begitu rekan Dea. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil keterangan dari pihak kepolisian terkait kasus ini. Berikut selengkapnya. Baik, terima kasih Saudara SA, ya, berdasarkan surat telegram Kapolri nomor 2280
Romawi 10 2021 tanggal 31 Oktober 2021 bahwa saudara SA telah dimutasi ke Yanma Polri. Terkait masalah kasus yang bersangkutan, SA sudah menjalani proses persidangan pemeriksaan dan sudah mendapatkan sanksi hukuman berupa pencopotan melalui Supreme Court Kapolda Kaltara, kemudian diperkuat 2 hari yang lalu dengan surat telegram Bapak Kapolri nomor 2280. Penggantinya siapa dan untuk di Kapolres Nunukan nanti? Untuk penggantinya AKBP Riki dari Bitpropam Polda Kaltara. Itu artinya jadi definitif ya dan? Otomatis setelah munculnya surat telegram Bapak Kapolri, berarti yang sebelumnya PLT Kapolres Nunukan dan Kapolda sekarang sudah dikukuhkan menjadi Kapolres Nunukan. Pelantikannya dan atau pengukuhannya ada info dan kapan dan? Untuk informasi pelantikan jabatan Kapolres, ya mudah-mudahan secepatnya 2 Secepatnya hari ke depan bisa segera dilaksanakan. Oke, siap. Terima kasih banyak Komandan. Kita bergeser sedikit ke Kalimantan Timur. Wakil Presiden Republik Indonesia KH Ma'ruf Amin mengisi orasi ilmiah dalam rapat terbuka Disnatalis ke-7 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur pada hari ini Selasa 2 November 2021. Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur pun yakni Farid Waji mengapresiasi kedatangan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin. Dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaannya tadi sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis dari Tribun Timur, maksud kami Tribun Kaltim, ada Gino Prayudi yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo rekan Gino. Halo, sore rekan Dea. Ya, Gino, selain mendatangi Disnatalis ke-7 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur ini, kegiatan apa lagi yang dilakukan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di sana? Oh ya, pada hari ini, hari Selasa tanggal 2 November 2021, Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Ada beberapa agenda yang dilakukan oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin selama di Kota Samarinda. Yang pertama itu adalah kegiatan memberikan orasi ilmiah di rapat terbuka Disnatalis ke-7 Universitas Nahdlatul Ulama di Hotel Bumi Senior Kota Samarinda. Dan di orasi ilmiahnya tadi juga menyebutkan bahwa peran kampus sendiri itu menjadi peran vital dalam meminimalisir adanya potensi paham radikalisme di dalam tubuh anak generasi muda, sehingga itu ia mengimbau kepada seluruh pihak kampus khususnya Universitas Nahdlatul Ulama untuk memfilter, berperan sebagai filter agar menjaga paham-paham ataupun melindungi paham-paham radikal di kalangan mahasiswa. Dan tadi juga ada beberapa kegiatan juga selain kegiatan rapat terbuka, juga ada kegiatan peresmian kampus kedua gedung Universitas Nahdlatul Ulama, dan itu dilakukan pada pukul 12 siang tadi, dan habis itu dilanjutkan ke Odah Etam, komplek kantor Gubernur Kaltim, yang di sana juga melakukan rapat dengan beberapa kepala daerah maupun kepala dinas yang ada di wilayah Kalimantan Timur. Dalam kegiatan itu juga menyinggung terkait program vaksinasi yang harus dipercepat di Kalimantan Timur. Tujuannya untuk meminimalisir ataupun mencegah penyebaran penularan COVID-19 di Kalimantan Timur. Oke, Jida, terkait tadi Wapres Ma'ruf Amin juga meresmikan gedung kampus 2 Universitas UNUM ini Kalimantan Timur ini. Bisa dijelaskan apa saja fasilitas gedung kampus 2 baru ini? Ya, tadi saya juga sempat wawancara dengan Kepala Dinas PUPR yang bertanggung jawab dalam membangun gedung kampus itu, yaitu Pak Aji Muhammad Fitra Firnanda. Pria yang disapa Aji itu atau Pak Firnanda sendiri mengatakan gedung ini sudah dibangun sejak tahun 2019 dan rampung pada pertengahan akhir tahun 2021. Tepatnya mungkin bulan
September ataupun Oktober 2021 gedung ini sudah rampung. Dan gedung ini memiliki 6 lantai dengan total luas bangunan sekitar 2.800 meter persegi dengan luas tanah sendiri sekitar 4.000 meter persegi. Dan ini rencananya masih akan dihibahkan langsung oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ke pihak Universitas Nahdlatul Ulama. Hanya saja saat ini masih proses menunggu proses dokumen yang harus dilengkapi agar proses hibah tidak akan terjadi masalah di kemudian hari. Dea. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Kaltim, ada Gina Prayudi melaporkan langsung dari tempat diadakan acara ini. Selamat kembali bertugas. Nurse, kita jeda sejenak dan akan kembali sesaat lagi. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau
Ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya biasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kembali di Live Update, kita menuju ke informasi berikutnya, Tribuners. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan pembunuhan di luar hukum atau unlawful killing yang menewaskan 6 anggota ex-Laskar FPI di kilometer 50 Cikampek pada Selasa 2 November 2021 hari ini. Adapun sidang hari ini digelar dengan beragendakan mendengar keterangan saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun News, ada Rizky Sandi Saputra yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Rizky. Halo ya. Rekan Rizky, bisa Anda informasikan berdasarkan pantauan Anda di persidangan tadi, bagaimana jalannya proses persidangan atau sempatkah terjadi konflik atau baik-baik saja? Ya, jadi Dea dan juga Tribuners bisa disampaikan bahwa pada persidangan pada siang hari tadi atau sidang lanjutan dengan beragendakan pemeriksaan saksi atas kasus dugaan pembunuhan di luar hukum atau unlawful killing, di mana terdapat adanya perdebatan begitu. Jadi sidang tadi itu sempat diwarnai dengan perdebatan antara majelis hakim dan juga kuasa hukum dari terdakwa serta juga jaksa penuntut umum. Adapun perdebatan ini dikarenakan atau didasari karena kehadiran seorang saksi yang harusnya dimintai keterangan melalui online, namun tadi tim jaksa penuntut umum menghadirkannya secara offline begitu. Hanya saja tim kuasa hukum menerima kenyataan tersebut, akan tetapi tim jaksa penuntut umum tidak menerimanya begitu karena berdasarkan perintah dari majelis hakim kalau pemeriksaan atas saksi tersebut dilaksanakan secara online dari gedung Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Hanya saja tadi majelis hakim juga menyetujui apa yang disampaikan oleh kuasa hukum dari terdakwa yakni Henry Yosodiningrat yang menyatakan kalau pihaknya menerima saja gitu kalau para saksi ini diperiksa secara offline di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Akan tetapi jaksa penuntut umum tetap ngotot begitu untuk meminta para saksi ini dikembalikan ke ruang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Alhasil tadi para saksi yang sudah hadir kembali untuk dikembalikan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk dimintai keterangannya begitu, Dea. Oke, Rizky, dari jaksa penuntut umum sendiri dalam sidang tadi, siapa saja yang dihadirkan saksi-saksi itu dan apa pengakuan mereka? Ya, jadi tadi sebenarnya dalam rencana jaksa penuntut umum dalam sidang ini menghadirkan 8 orang saksi begitu. Hanya saja ketujuhnya di antara mereka itu datang secara langsung ke pengadilan. Namun karena majelis hakim meminta untuk dikembalikan ke kejaksaan, alhasil hanya 1 orang yang dimintai keterangannya yakni Saifullah yang juga merupakan penyidik dari Bareskrim Mabes Polri begitu. Dirinya ini Saifullah mengatakan kalau di saat pemeriksaannya ini kata dia pihaknya melakukan penyidikan setelah mendapati arahan dari Komnas HAM untuk melakukan penyidikan atas tewasnya 6 anggota Laskar FPI. Jadi Saifullah mengatakan dirinya sebagai penyidik namun tidak turun langsung untuk melakukan gelar perkara begitu. Dan sama dengan pengakuan dari saksi sebelumnya pada persidangan sebelumnya, Saifullah juga mengatakan kalau dalam penyidikan ini dirinya melihat adanya beragam senjata di dalam mobil dari Laskar FPI begitu. Ya. Oke, lalu bagaimana dengan tanggapan dari kuasa hukum 2 terdakwa atas kasus ini dengan saksi pengakuan yang disebutkan saksi tadi? Ya, tadi Henry Yosodiningrat, saya juga sempat mewawancari beliau.
dirinya menyatakan atau pihaknya menyatakan tidak menerima dengan saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Sebab kata dia saksi yang dihadirkan ini merupakan penyidik yang juga melakukan pemeriksaan kepada para saksi yang dihadirkan dalam sidang gitu. Jadi Henry tidak memberikan tanggapan atau apapun pernyataan di dalam persidangan karena sedari awal pihaknya tidak menyetujui dengan kehadiran saksi atau pemeriksaan saksi dari Saifullah ini. Baik, Tribuners, tadi rekan Rizky sudah sempat mewawancarai Henry Yosodiningrat selaku kuasa hukum dari dua terdakwa kasus unlawful killing. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Dari awal, artinya pada persidangan yang lalu, Majelis Hakim sudah menetapkan bahwa persidangan yang akan datang itu offline. Semua teman-teman wartawan juga dengar. Offline itu artinya diselenggarakan langsung di ruang sidang pengadilan negeri. Oke. Nah, nyatanya sampai jam waktu sidangnya sudah tentukan jam 10, jaksa masih di kantor kejaksaan di Jakarta Selatan. Nah, dalam rangka memudahkan untuk membantu saudara penuntut umum, atasan dari para kebetulan anggota polisi semua meminta kepada anggota mereka yang sudah dipanggil untuk hadir di, bahkan daftarnya sebelum ada panggilan kita sudah peroleh untuk hadir di sidang pengadilan negeri, maka hadirlah mereka kemarin. Kemudian jaksa menolak dengan alasan yang sama sekali tidak ada alasan yang juridis, alasan hukum yang ada. Sudah, kata hakim ini sudah penetapan dan sebagainya. Tetap ngotot, pokoknya keberatan. Jadi artinya apapun penetapan hakim, selain memenuhi kehendak mereka yang mereka paksakan agar saksi-saksi itu hadir di sini, mereka tetap akan tolak. Nah, artinya jaksa di sini melawan penetapan hakim. Tadi dia ngomong, mohon supaya penegasan hadir di mana. Itu tegas. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Pertamina akan membangun stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU khusus nelayan di sejumlah titik di Provinsi Maluku. SPBU khusus nelayan itu sebagai bentuk dukungan PT Pertamina atas lumbung ikan nasional atau LIN di sana. Hal itu diungkapkan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, saat berkunjung ke Kota Ambon. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Ambon, ada Alvin Risanto yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Alvin. Halo rekan Dea, halo Tribuners. Iya, apa sebenarnya tujuan utama dari Komisaris Besar PT Pertamina ini ke Ambon, Alvin? Ya, tujuan utama dari Komisaris Besar PT Pertamina Pak Basuki Cahayapurnama ke Ambon sendiri ini untuk melihat terkait dengan fasilitas yang dibangun PT Pertamina Kilang pada saat ini yang sedang berlangsung sudah hampir selesai, dan juga beliau datang untuk membahas terkait mangkraknya lahan-lahan milik Pertamina yang ada di Kota Ambon, dan mangkraknya lahan milik Pertamina di Kota Ambon akan diupayakan menjadikan sebuah taman kota di Kota Ambon sendiri. Untuk itu beliau akan berdiskusi dengan pihak Pemda untuk membuat hal tersebut. Selain itu juga beliau juga mengingatkan atau memberi saran untuk kepada Wali Kota Ambon atau Pemda Gubernur Maluku untuk mempermudah bagi bagi warga yang ingin melakukan pembuatan Pertasop atau Pertamina Mini sendiri. Jadi Pertamina saat ini tidak akan mempersulit warga yang ingin melakukan pembuatan Pertasop atau Pertamina Mini sendiri. Begitu dia. Oke, informasinya juga Ahok juga sempat bertemu dengan Wali Kota Ambon, juga ASN di sana. Apakah ada pesan khusus yang disampaikan? Ya, untuk pesan khusus dari Ahok sendiri kepada ASN di Kota Ambon itu bahwa harus menjadi ASN yang harus bekerja cepat dan tidak boleh menunggu dari pemerintah sendiri, harus menjemput bola dari keluhan-keluhan warga, seperti itu dia. Untuk dia memberikan contoh waktu masa jabatannya menjadi
gubernur di DKI Jakarta bahwa pada saat itu seluruh ASN wajib untuk mengikuti undangan yang diberikan dari warga, harus wajib. Tapi selain itu untuk mendatangi warga, undangan yang diberikan dari warga, para pejabat atau dirinya harus melihat situasi kondisi di suatu kompleks tersebut. Apabila ada suatu masalah situ langsung ditindak tegas. Jadi itu pesannya yang saya tanggap waktu beliau datang ke Ambon memberikan kepada ASN bahwa jadi pelayan ini adalah sebuah jadi pejabat adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Untuk itu janganlah takut untuk membuat sesuatu langkah, kalau dinyatakan itu benar harus dilaksanakan, harus punya keberanian. Dan pernyataan beliau itu juga disanggup baik oleh Wali Kota Ambon. Wali Kota Ambon mengatakan bahwa dia cukup menyesal kepada kedatangan Ahok karena baru di detik-detik ujung karirnya, sisa 8 bulan lagi Ahok datang memberikan spirit kepada ASN. Dan langkah Ahok itu sendiri angka sendiri itu akan diterapkan wali kota apabila masa jabatan masih lama. Namun dia berpesan kepada wali kota atau pejabat nantinya yang menggantinya di tahun depan bahwa langkah-langkah yang sudah diberikan Ahok atau Ahok seperti diskusi pada kemarin itu bahwa harus diterapkan karena itu sangat baik untuk kemajuan Kota Ambon ke depannya. Begitu. Jadi ya. Oke, Alvin. Lalu untuk menyambut program Nawacita Presiden tadi Lumbung Ikan Nasional itu, apa pendapat dan langkah yang diambil dari PT Pertamina sendiri? Ya, untuk saat ini PT Pertamina sendiri, itu dia mendorong kepada pemerintah Kota Ambon dan pemerintah daerah agar membangun stasiun pengisian bahan bakar nelayan seperti SPBN seperti SPBN, bahwa Pertamina akan menyuplai solar kepada nelayan-nelayan tersebut. Jadi dia meminta kepada Pemda untuk menyiapkan SPBN bagi nelayan tersebut karena dari Pertamina sudah siap dan akan membantu Pemda dalam mensukseskan Lumbung Ikan Nasional di Maluku sendiri. Begitu dia. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan keterangan dari Komisaris Besar PT Pertamina, Basuki Cahayapurnama alias Ahok selengkapnya. Saya sudah merasa minimal saya sudah lakukan. Aku udah nyesel nggak bisa balik lagi kan. Nah, kayak sekarang saya jadi komod. Saya eksekusi ada di direksi. Kalau kita bisa kerja cepat, kita mau semua cepat. Nah, saya cuma berharap seperti itu. Bapak Ibu harus sadar ketika ada jabatan di depan atau sudah diambil dari kita, Anda mau minta nangis pun nggak bisa lagi. Ini adalah mesti ada amanah atau anugerah, itu kita lakukan. Saya kira itu yang bisa saya bagikan. Kalau mau tanya yang lain silakan. Terima kasih, Pak. Kita beralih ke Yogyakarta, Tribuners. Sebuah video mempertontonkan mobil ambulans Suzuki EPV B2802 KM menghalang mobil Toyota Avanza hitam berplat merah AD 9502 OL viral di media sosial. Sang sopir ambulans berinisial RK serta YS pengemudi mobil plat merah kemudian dipertemukan di Mapolres Klaten untuk menyelesaikan permasalahan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Almurfi Sofyan, wartawan dari Tribun Jogja yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Sofyan. Halo rekan Dea. Sofyan, bagaimana dengan perkembangan kasus mobil ambulans dan mobil plat merah yang viral di Klaten itu? Ya, Dea, dapat kami sampaikan bahwasanya kasus mobil ambulans yang lajunya terhalang oleh mobil berplat merah di Jalan Pemuda, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah berakhir dengan damai. Kedua belah pihak sudah dipertemukan oleh Kasat Lantas Polres Klaten pada Senin 1 November 2021 di Mapolres Klaten, dan sang sopir ambulan berinisial RK serta YS pengemudi dari mobil berplat merah itu sepakat untuk menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan.
kedua belah pihak pun saling berjabat tangan dan berpelukan di Mapolres Klaten saat dipertemukan pada Senin kemarin itu. Kasat Lantas Polres Klaten AKP Abi Praya Guntur Sulastiasto juga menjelaskan bahwasanya dari hasil klarifikasi yang dilakukan oleh pihaknya kepada kedua belah pihak, ditemukan fakta bahwa dalam kejadian tersebut tidak terdapat peristiwa penghadangan sebagaimana opini yang beredar di masyarakat. Yang terjadi sesungguhnya adalah kedua mobil itu terjebak dan saling berhadapan karena situasi lalu lintas. Jadi peristiwa ini murni karena kesalahpahaman saja antara pengemudi ambulans dan mobil berplat merah. Tidak ada unsur penghadangan seperti video viral di media sosial tersebut. Demikian dia. Oke, Sofyan, lalu bagaimana dengan kronologi yang sebenarnya kejadian ini? Nah, Dea, dari informasi yang saya kumpulkan dari Kasat Lantas kemarin itu bahwasanya mobil dinas plat merah ini pada saat kejadian Jumat 29 Oktober 2021 mobil berplat merah ini sedang pulang melaksanakan kegiatan monitoring kedinasan dan hendak kembali ke kantor atau instansinya yang berada di Jalan Pemuda sekitar pukul 2 siang. Nah, saat kejadian arus lalu lintas di Jalan Pemuda Klaten tersebut dipadati oleh kendaraan dari arah Solo menuju Jogja dan begitu sebaliknya. Nah, saat mobil plat merah hampir tiba di depan kantornya atau instansinya, lalu pihak mobil plat merah ini akan berbelok ke sisi kanan, dan namun dari arah berlawanan muncul mobil ambulan yang membawa pasien menuju arah Jogja dari Solo. Sampai di TKP, mobil saling berhadapan karena tak bisa mundur. Akhirnya mobil ambulan, sopir dari mobil ambulan tersebut turun untuk mengatur arus lalu lintas. Setelah jalur kosong, baru mobil plat merah menepi ke kiri dan tidak jadi berbelok ke kanan. Nah, potongan video saat sopir turun inilah yang viral dan dinarasikan oleh netizen jika mobil plat merah menghadang ambulans. Sementara sopir ambulans saat di Polres juga mengatakan bahwasanya sebelumnya memang beberapa kendaraan di samping dan di belakang mobil plat merah menyebabkan mobil plat merah ini tidak bisa menepi atau memberikan ruang jalan kepada mobil ambulans, sehingga dia terpaksa turun untuk mengatur arus lalu lintas. Demikian dia. Baik, lalu bagaimana dengan langkah selanjutnya dari kasus itu, Sofyan? Ya, kemarin juga disampaikan setelah dilakukan klarifikasi oleh pihak Polres Klaten kepada kedua sopir ambulan, disepakati bahwasanya kasus tersebut berakhir damai dan diselesaikan secara kekeluargaan. Nah, Polres Klaten juga meminta masyarakat khususnya untuk selalu berhati-hati di media sosial, untuk tidak responsif terhadap sesuatu info yang beredar dengan cepat di media sosial tersebut. Demikian, Dea. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan keterangan dari Kasat Lantas Polres Klaten AKP Guntur Sulatiasto terkait kasus ini selengkapnya. Jadi seperti ini Pak, jadi karena kedua belah pihak berinisiatif untuk melaksanakan mediasi ataupun musyawarah, jadi kami dari kepolisian juga membantu untuk memfasilitasi. Jadi kami lebih mendepankan musyawarah terlebih dahulu, dan untuk penegakan hukum itu kami usahakan upayakan paling terakhir. Jadi apabila sudah bisa selesai dengan musyawarah, maka kita utamakan musyawarah seperti itu. Jadi untuk saksi, jadi kita temukan dikarenakan ketika mobil itu sudah melintas semua.
Jadi hanya penumpang saja yang di mobil tersebut gitu ya. Merah maupun. Jadi untuk Avanza nomornya AD 9502OL. AD 9502OL. Untuk mobil ambulan Suzuki EPV dengan nomor B2802QM. Kami masih akan kembali dengan kabar menarik lainnya, Tribuners. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang dirasakan Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya biasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya biasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau Terima kasih Anda masih menyaksikan Live Update. Kita menuju ke kabar berikutnya, Tribuners. Video seorang oknum guru di Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat mencambuk siswanya viral di media sosial. Dalam video berdurasi beberapa detik itu menggambarkan seorang guru yang nampak mencambuk sejumlah siswa. Para siswa dicambuk menggunakan sapu lidi. Dan perkembangan terkini terkait kasus ini akan disampaikan oleh rekan wartawan dari Tribun Sul
Bulbar. Ada Hasan yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Hasan. Ya, halo Mbak Dea. Oke, Hasan, setelah video ini viral, apa kini sudah diketahui penyebab hingga guru itu mencambuk para siswanya? Oh ya, betul sekali dia. Memang pada hari Kamis lalu telah beredar sebuah video di mana seorang oknum guru melakukan penganiayaan dengan cara mencambuk belasan siswa. Siswa ini merupakan salah satu siswa SMK Negeri Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar. Berdasarkan informasi yang kami peroleh di lapangan dan hasil konfirmasi dari pihak sekolah bahwa aksi yang dilakukan oleh guru ini mencambuk siswanya karena alasan para siswa ini tidak mengerjakan tugas atau PR yang telah ditugaskan oleh guru tersebut, sehingga para siswa ini diberikan hukuman sanksi berupa hukuman maksud dengan cara dicambuk menggunakan sapu lidi. Begitu Mbak De. Oke, lalu bagaimana upaya dari pihak sekolah terhadap insiden ini? Oh ya, sehari pasca kejadian pihak sekolah langsung merespon terhadap beredarnya video tersebut, di mana pihak guru yang bersangkutan telah dipanggil ke tempat sekolah dan termasuk orang tua siswa. Keduanya dipertemukan di sebuah ruangan, di mana dari hasil pertemuan tersebut keduanya sepakat untuk berdamai, dan pihak yang guru yang bersangkutan telah meminta maaf, dan orang tuanya pun orang tua para siswa pun menerima maaf dari sang guru tersebut. Karena alasan dari orang tua siswa ini memaafkan karena dia menilai apa yang dilakukan oleh guru ini adalah semata-mata untuk mendidik anak-anak ini agar tidak melakukan hal kejadian lagi, yaitu tidak melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru tersebut. Begitu dia. Baik, Tribuners, rekan Hasan juga sudah melakukan wawancara bersama kepala sekolah dari tempat di mana kejadian ini terjadi. Berikut selengkapnya. Ya, kalau kami dari sekolah tetap mengatakan bahwa tindakan itu adalah tindakan yang tidak mendidik. Ya, sehingga ya apa yang terjadi di masyarakat itu tindakan tidak mendidik. Ya, ada yang merasa merasa dirugikan lah begitu. Nah, dalam kronologis kejadiannya itu kan beliau memberikan tugas kepada siswa, lalu siswa mungkin di mata ibu ini tidak bagus responnya sehingga menimbulkan ketersinggungan, maka terjadilah tindakan yang tidak mendidik tadi. Siswa kemarin saya sudah bincang-bincang dengan mereka, dia bilang ya sebenarnya kami tidak ada masalah karena kami yang bandel, tidak menyelesaikan tugas-tugas atau perintah dari guru. Kalau status guru sendiri Pak, ASN atau honorer? Masih honorer. Sudah berapa tahun mengabdi? Beliau sudah hampir bersamaan berdirinya sekolah ini, 2005. Seorang petani di desa Tegalyoso diserang kawanan gajah liar di Kecamatan Purbolinggo, Lampung Timur. Petani tersebut bernama Sutikno, berusia 55 tahun, warga Tegalyoso, Kecamatan Purbolinggo. Sutikno tewas diserang kawanan gajah liar saat sedang berjaga menunggu tanaman jagung miliknya di kebun. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan wartawan dari Tribun Lampung, ada Yogi Wahyudi yang siap dengan informasi lengkapnya. Halo rekan Yogi. Oke, halo, selamat sore. Yogi, bisa Anda ceritakan kronologi lengkapnya dari gajah ini bisa masuk ke perkebunan warga dan menyerang seorang petani di sana? Oke, Tribun Mita, diketahui Sutikno, pria berumur 55 tahun, warga Tegalyoso, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, tewas diserang kawanan gajah liar saat sedang berjaga menunggu tanaman jagung miliknya di perkebunannya. Hal tersebut diungkapkan Kepala Desa Tegalyoso, Muhammad Yani. Kronologi kejadian tersebut bermula dari berawal korban bersama rekan-rekannya menunggu tanaman jagung di kebun miliknya di area pinggir hutan Waikambas ya.
karena hampir setiap malam gajah liar ataupun hewan-hewan liar yang dari Taman Nasional Waikambas merusak tanaman warga. Lalu tiba-tiba datang kawanan gajah liar yang menyerang Pak Sutikno. Baik Tribuners, terjadi sedikit kesalahan. Kita menuju ke informasi terlebih dahulu. Iya, baik, kita sudah tersambung lagi ternyata bersama dengan rekan Yogi. Baik, bisa Anda lanjutkan bagaimana tadi saat setelah gajah itu menyerang? Oke, setelah menyerang, Sutikno tersebut terpisah dari rombongan kawan-kawannya. Lalu karena kejadian tersebut, Sutikno tewas dengan patah kaki di bagian kaki kirinya di lokasi kejadian tersebut. Nah, karena kondisi pada waktu diserang gajah itu juga malam hari dan Sutikno juga umurnya cukup lanjut, jadi menyulitkan Sutikno untuk lari dari kejadian tersebut. Nah, salah satu warga juga saat diwawancarai, namanya Eko, salah satu rekan dari Sutikno, itu menjelaskan ia juga sedang berada di lokasi areal tersebut. Nah, mereka mendengar seperti ada suara sepeda motor yang diduga mereka itu adalah sepeda motor milik Sutikno. Dan tak lama mendengar suara aungan. Halo? Ya, baik Tribuners, terjadi gangguan. Kita menuju ke informasi berikutnya terlebih dahulu. Dari Jakarta, pasangan suami istri berinisial EL 35 tahun dan IA 32 tahun mencuri tabung gas 3 kg di Jalan Kuitang 4 Ujung Senen, Jakarta Pusat. Mereka nekat mencuri tabung gas milik Yusuf lantaran butuh uang untuk berobat putranya yang sakit. Kedua pelaku dan korban kemudian dipertemukan di Polsek Senen untuk menyelesaikan kasus ini. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis dari Tribun Jakarta, ada Satrio Sarwo Trengginas yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Satrio. Ya, halo, baik. Bisa Anda ceritakan kronologis kejadian ini bagaimana? Baik, kejadian ini bermula pada hari Sabtu kemarin, kira-kira pukul 4 menjelang pukul 5 sore. Kejadiannya bermula dari pasangan suami istri yang nekat mencuri tabung gas 3 kg di Jalan Keramat 4 Ujung, Lurahan Kuitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Begitu. Oke, lalu Satrio, apakah sudah diketahui motif utama dari pelaku ini nekat melakukan aksi pencurian itu? Ya, kemudian setelah mereka mencuri, ternyata aksi mereka ini terekam oleh CCTV di sekitar lokasi. Dan kemudian korban mengunggah video itu ke media sosial sehingga menjadi viral. Setelah viral dan juga polisi langsung bertindak menindaklanjuti laporan tersebut. Kemudian tidak berselang lama Kapolsek Senen Kompol Aris Ivanto mengatakan bahwa pelaku memang membenarkan bahwa pelaku itu pasangan suami istri dan sudah diamankan di Polsek Senen. Dan yang memang mirisnya ini pasangan suami istri ini beraksi mencuri gas bersama dengan dua anaknya diikut sertakan gitu. Dan alasan dari mereka Putri ini melakukan tindakan kriminal seperti itu karena memang terhimpit masalah ekonomi, dan juga tabung gas itu ketika sudah dicuri kemudian langsung dijual, dan uangnya itu berdasarkan dari keterangan polisi untuk digunakan berobat putranya yang sakit, seperti itu. Oke, setelah mendapatkan penjelasan seperti itu dan juga dipertemukan dengan dari korban ya yang dicuri ini tabung gasnya, bagaimana? Apakah perkara tetap dilanjut atau bagaimana, Satrio? Ya, kemudian setelah sudah diamankan, korban juga datang ke
Polsek Senen, tetapi dari korban sendiri tidak ingin memperlanjut perkara ini ke masalah pidana gitu. Dan polisi juga sudah memediasi bahwa perkara ini diselesaikan secara restoratif justice, artinya dilakukan secara kekeluargaan begitu. Dan dari penuturan korban sendiri, korban memaafkan pelaku karena korban juga merasa prihatin dengan kondisi pelaku yang mereka berdua tidak punya pekerjaan dan tidak punya rumah gitu. Jadi mereka selalu berpindah-pindah tempat. Dan juga setelah mereka dipertemukan, mereka bersalaman dan mereka bermaafan. Dan polisi juga memberikan perhatian khusus kepada korban, kepada anak-anak korban. Jadi dia diberikan makan, diberikan susu, dan juga diberikan perawatan kesehatan. Jadi kesimpulannya adalah bahwa perkara ini sudah selesai, diselesaikan secara kekeluargaan. Begitu. Baik, Tribuners, rekan Satrio juga sudah sempat mewawancarai dari pelaku berinisial EL, 35 tahun, dan juga IA. Berikut selengkapnya kami tampilkan. Saya Kuslavia dan istri Trana Brillianti. Saya melakukan ini karena kebutuhan rumah tangga, Pak, buat sehari-hari makan. Ya, kebutuhan aja, Pak, karena saya benar-benar sulit buat hidup. Ini buat kebutuhan hidup, kepepet, makanya saya bisa melakukan ini. Sehingga bisa silap ini saya bisa karena kebutuhan hidup saya, Pak. Kita beralih ke informasi berikutnya. Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Dr. Andes Nana Sujana menyambangi Terum Kabasaran, Kolongan Tomohon pada hari ini Selasa 2 November 2021. Kapolda datang bersama Kasdam 13 Merdeka, Brigjen TNI Wirana Prasetya Budi dan rombongan. Mereka disambut langsung oleh Wali Kota Tomohon, Karoli Senduk, dan juga Wakil Wali Kota Tomohon, Weni Lumentut, serta Kapolres Tomohon AKBP Bambang Asari Gatot. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Manado, ada Hesli Marantek yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Hesli. Ya, halo rekan Dia. Baik, dalam kunjungan kali ini apa saja yang dilakukan Kapolda Sulut Irjen Pol Nana Sujana ini beserta rombongan? Ya, jadi dalam kunjungan kali ini di Kota Tomohon, Kapolda Sulut Irjen Pol Nana Sujana ini ada sejumlah agenda, dimulai dari pemantauan vaksinasi COVID-19. Jadi tadi beliau menyerahkan bantuan atau door prize kepada seluruh peserta vaksinasi. Hal tersebut guna memacu supaya antusiasme masyarakat dalam hal vaksinasi bisa meningkat, terutama sebagaimana target dari pihak Polda dan pemerintah Sulawesi Utara sendiri. Kemudian juga tadi ada kegiatan webinar bersama Kapolri dan Pangdam, juga beberapa menteri, dan dilanjutkan terkait pemberian dukungan psikososial. Jadi kegiatan ini sebetulnya serentak di seluruh Indonesia dan untuk di Sulut sendiri digelar di Kota Tomohon yang menjadi tuan rumah. Ya, demikian rekan Dia. Oke, berarti Tomohon ini dijadikan tuan rumah ya pelaksanaan dari bantuan dukungan psikososial ini. Apa alasannya Tomohon dijadikan tuan rumah untuk dukungan bantuan psikososial anak yang terdampak COVID-19? Jadi, sebagaimana dari hasil wawancara tadi bersama Kapolda, Irjen Pol Nana Sujana, bahwa Kota Tomohon sendiri menjadi role model dari tingkat perhatian bagi anak yang menjadi terdampak COVID-19, dalam hal ini para anak-anak yang orang tuanya meninggal akibat COVID-19. Jadi sebelumnya juga kan di sini sempat mendapat penghargaan Kota Layak Anak dan mendapat kunjungan langsung bantuan dari Kementerian Menteri PPA P3A Bintang Puspa Yoga yang 2 pekan lalu datang menyambangi untuk penyaluran bantuan kepada anak-anak yang sudah didata, anak-anak yang terdampak COVID-19. Demikian Mbak ya. Baik, lalu bagaimana terkait hal ini respons kegiatan ini, respon dari pemerintah Kota Tomohon sendiri? Jadi dengan program nasional ini akan berkelanjutan, hanya nanti di sini, namun akan berkelanjutan, di mana pemerintah Kota Tomohon di bawah pimpinan Wali Kota Karol Sinduk dan Wakil Wali Kota Weni Lumentut, nantinya bakal menindaklanjuti dengan
melakukan pendataan dan akan merutinkan kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi anak-anak ini akan diberikan dukungan-dukungan psikososial. Jadi bukan hanya sekali ini saja, namun akan diagendakan di ke depan nanti akan menjadi rutin untuk pengembangan anak ini, karena perhatian anak terhadap anak ini menjadi salah satu fokus pemerintah Kota Tomohon saat ini. Ya, demikian rekan Dea. Baik, Tribuners, tadi juga rekan Hesley sudah melakukan wawancara bersama Kapolda Sulut, Irjen Pol Nanas Sujana. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Jadi pagi ini ya memang tadi kita melaksanakan kegiatan dukungan psikologi sosial bagi anak-anak terdampak COVID-19 yang diinisiasi oleh Bapak Kapolri ya, dan diikuti oleh seluruh secara serentak gitu ya, di 34 provinsi ya. Jadi tadi juga dihadiri oleh Bapak Panglima, kemudian para menteri. Kemudian untuk di Sulawesi Utara ya, kita sama-sama juga mengetahui bahwa pandemi COVID-19, masyarakat yang terkonfirmasi positif dampak banyak istilahnya orang tua yang meninggal, sehingga meninggalkan anak-anak yang terdampak karena COVID. Ini yang perlu kita menjadi perhatian. Inilah yang kemudian diangkat ya oleh Bapak Kapolri, kemudian secara serentak melaksanakan acara psikososial ini. Di sini memang melibatkan dari Pemda, kemudian dari TNI, kemudian juga kita dibantu dari BRI, juga dari himpunan psikologi yang merupakan bantuan juga dari Pemda, kemudian TNI, juga dari kepolisian dan dari himpunan psikologi dari umum. Kita beralih ke Jawa Tengah, Tribuners. Ratusan warga di Kabupaten Pekalongan mengantre untuk mendapatkan vaksin COVID-19 pada hari ini Selasa 2 November 2021. Namun antrean panjang membuat lelah sebagian besar masyarakat saat menunggu untuk mendapatkan vaksin. Warga kemudian menggunakan sandal untuk menandai antrean hingga mengular di sebuah tempat vaksinasi di sana. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan Indra Dwi Purnomo, jurnalis Tribun Jateng yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Indra. Selamat sore Dea. Ya. Indra, bisa Anda informasikan detailnya di mana tempat yang menjadi antrean sendal untuk vaksinasi ini? Iya Dea. Untuk antrean sendal sendiri memang terjadi di Puskesmas Siwalan tadi pagi. Dalam pantauan Tribun Jateng bahwa antrian itu sudah mulai mengular dari gedung yang dijadikan untuk vaksinasi hingga ke halaman Puskesmas Siwalan. Itu sejak pukul 4:30 pagi hingga pukul 7:15 begitu ya. Oke, lalu memang ini hanya baru hari ini saja sudah terjadi antrean menggunakan sendal seperti itu di Pekalongan atau bagaimana? Ya, ada. Berdasarkan keterangan dari peserta vaksin yang akan melakukan vaksinasi di Puskesmas Siwalan bahwa untuk antrean sandal ini sudah terjadi 3 kali, dan sebelumnya untuk dosis pertama pada bulan Maret hingga bulan Agustus itu banyak masyarakat yang melakukan vaksin, namun terjadi kerumunan sehingga dari panitia ataupun puskesmas, petugas puskesmas menghimbau untuk mengantri terlebih dahulu guna mengurangi kerumunan yang terjadi di Puskesmas Siwalan, sehingga petugas meminta masyarakat yang akan ingin mendapatkan nomor antrian vaksinasi untuk meletakkan sandal terlebih dahulu sebelum dilakukan vaksinasi pada saat itu. Begitu dia. Oke, lalu untuk dosis sendiri yang disediakan, dosis vaksin untuk pagi tadi di Puskesmas berapa? Ya, untuk dosis tadi, dosis yang kedua, bahkan keterangan dari peserta vaksin Kaprawi, warga Yosorjo, dia sempat mengantri di Puskesmas itu sejak habis subuh bersama keluarganya, karena dia di hari ini dia terdaftar untuk vaksinasi dosis 2 di Puskesmas Siwalan, sehingga
dia mengantri sandalnya hingga sampai sekitar menunggu puluhan sandal yang sudah mengantri di depan gedung yang akan dijadikan vaksinasi. Begitu dia. Oke, Tribuners, tadi juga rekan Indra sudah sempat mewawancarai sejumlah peserta vaksinasi di Pekalongan dan juga Dino Prasetyo selaku penanggung jawab vaksin Puskesmas Siwalan. Berikut kami. Ya sekitar 3 kali berarti. 3 kali. 3 kali nana. 3 kali nanu. Dari jam berapa, Pak? Jam habis subuh udah mulai udah ada. Udah ada. Oh, itu kan berarti 3 kali ini. Nggih, nek kula ini kan baru pertama. Vaksin kedua. Oh, vaksin kedua. Antrian menggunakan sandal ini 3 kali ini. Nggih. Oh. Enggak apa-apa tah. Enggak apa-apa ya. Tapi melihat antusias masyarakat untuk vaksinasi gimana, Pak? Ya alhamdulillah malah saya maksudnya nggih masyarakat nggih nyambutnya kanthi saya. Setengah lima udah ngantri di sini, Pak. Ya. Ini dosis yang berapa, Pak? Dosis kedua. Ya. Selain itu memang untuk yang dosis pertama kemarin sama, Pak? Antriannya menggunakan sandal ini? Enggak. Dulu pakai nomor antrian biasa? Biasa ya, tapi ribut. Oh. Terus ini dari petugas sendiri apa memang dari masyarakat sendiri untuk antri sandal, Pak? Dari petugas. Dari petugas sendiri, sambil menunggu petugas datang gitu, Pak? Biasanya petugas datang jam berapa, Pak, untuk? Jam 7 Pak. Ya juga fenomena juga, Pak, di Kabupaten Pekalongan gitu. Khususnya akhir-akhir ini karena antusias masyarakat, warga masyarakat yang ingin divaksin. Kebetulan ini dosis kedua. Nah, kita buka 400-500 dosis. 400 sampai 500 dosis. Memang sudah berapa kali, Mas, antrian warga menggunakan sandal ini untuk dapat nomor? Sudah dari bulan kemarin, Pak. Sudah bulan kemarin. Kalau warga sendiri antri sejak pagi? Ada yang jam habis subuh katanya udah ke sini, jam 5:30, jam 5 juga ada yang sudah ada ke sini. Mas, melihat antusias warga sendiri untuk vaksin gimana, Mas? Ya kita juga senang juga, Pak. Senang juga antusias warga. Padahal pertama dulu vaksin itu dari bulan Maret itu agak kurang. Kadang kita bawa 100 dosis ke desa yang yang terpakai cuma 30-40. Jadi akhir-akhir ini juga lumayan sangat tinggi ya, Mas ya. Berarti ini hari ini dosis kedua. Dosis kedua vaksin Sinovac. Sinovac berapa, Mas? Pemerintah Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Bentar ya, Mbak. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu, Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sugeng Ombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batu. Pemerintah Kota Makassar menggunakan Genos untuk men-screening siswa yang telah menjalani PTM terbatas. Pemeriksaan Genos terhadap siswa SMP pun sudah dimulai. 28 sekolah yang melangsungkan pembelajaran tatap muka terbatas atau PTM terbatas ini pada tahap pertama menjadi fokus utama. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Timur. Ada Siti Aminah yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Ami. Ya, halo dia. Ya, rekan Ami, berdasarkan informasi yang Anda dapat, apa sebenarnya alasan Pemkot Makassar ini menggunakan Genos? Ya, baik.
dapat saya sampaikan bahwa pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Kesehatan sudah mulai melakukan pemeriksaan ginos bagi siswa SMP yang ada di Kota Makassar yang menjalani pelaksanaan tatap muka terbatas. Alasan mulanya pemeriksaan ginos ini mendapat sorotan dari berbagai pihak karena dianggap tidak efektif untuk melakukan screening terhadap kesehatan siswa. Namun Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto ngotot untuk melakukan pemeriksaan ginos dengan alasan masih ada izin dari Kementerian Kesehatan untuk penggunaan ginos ini. Dan sebelumnya Wali Kota Makassar mengaku telah bertemu dengan pihak yang telah membuat ginos ini dari Universitas Gadjah Mada, dan itulah yang menambah keyakinannya untuk tetap menjalankan ginos bagi siswa yang ada di Kota Makassar. Oke, lalu berapa banyak nanti yang disasar siswa di sana? Baik, untuk pelaksanaan ginos ini disasar oleh seluruh SMP di Kota Makassar, di mana memang pada pelaksanaan PTM baru SMP yang mulai melaksanakannya, dan pemeriksaan ginos dilakukan setelah 1 bulan pelaksanaan PTM, sehingga nanti akan bertahap dilakukan selama 3 hari untuk kelas 1, kelas 2, dan 3 di seluruh SMP yang ada di Kota Makassar. Untuk tahap pertama masih ada 28 sekolah yang menjalani pemeriksaan ginos, dan selanjutnya 1 pekan ke depan akan ada lagi penambahan 28 sekolah yang akan melakukan pelaksanaan ginos. Sebelumnya mohon maaf Tribuners, terjadi kendala teknis. Kita kembali tersambung dengan jurnalis kami. Ami, bagaimana dengan informasi terkait hasil pemeriksaan menggunakan ginos ini? Apakah ada yang positif atau bagaimana? Ya, baik, setelah melakukan peninjauan atau pemantauan di beberapa sekolah di SMP yang ada di Kota Makassar, beberapa memang menunjukkan hasil positif, di mana alasan dari pihak Dinas Kesehatan maupun dari pihak sekolah bahwa siswa yang hasilnya positif, mereka sebelumnya sudah makan atau mengunyah sesuatu sehingga itu bisa mempengaruhi hasil dari positif atau negatifnya dari pemeriksaan ginos ini. Dan memang menurut pengakuan Dinas Kesehatan, SOP dari penggunaan ginos ini di mana siswa atau masyarakat dilarang untuk memakan sesuatu dulu sebelum meniup alat tes ginos ini. Ya, baik Tribuners, tadi rekan Ami juga sudah langsung mewawancarai Kepala Sekolah SMPN 3 Makassar, Kaswadi, dan juga Wali Kota Makassar, Ramdan Pomanto. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Alhamdulillah hari ini hari Senin tanggal 1 November 2021 di SMP 3 dimulai pelaksanaan treatment ginos yang dimulai pada siswa yang hadir hari ini, yaitu kelas 7 dan kelas 8. Insyaallah nanti besok akan dilanjutkan lagi kepada siswa yang lainnya. Berapa siswa Pak yang mengikuti ginos hari ini? Ya, rencananya hari ini sekitar 400 siswa lebih yang akan dilakukan treatment untuk ginos ini. Mudah-mudahan bisa terlaksana semua. Itu total berapa siswa Pak yang menjalani PTM selama ini? Kalau keseluruhan
baik kelas 1, kelas 7, 2, kelas 8 dan kelas 9 itu ada sekitar 800 siswa yang memang sudah rutin datang. Jadi selebihnya besok Pak ya untuk Ya, insya Allah besok, dan kalau masih ada besok tidak dilaksanakan mungkin hari ketiga lagi, karena rencananya tim medis ini 3 hari ada di sekolah. Oh, 3 hari. Pak, soal pelaksanaan PTM selama 5 pekan ini Pak, bagaimana di SMP 3? Ya, baik. Alhamdulillah sejak tanggal 4 Oktober kami sudah melaksanakan pelaksanaan PTM terbatas ini, tatap muka terbatas, dan alhamdulillah sampai saat ini belum ada kendala berarti karena mungkin siswa diminta untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. Saya sudah perintahkan segera cek kesehatannya lagi anak-anak karena ya intinya di kesehatan ya. Saya suruh segera bikin cek setelah 2 minggu ini kan sama-sama tadi saya pulang dengan Ibu Kadis, saya sudah sampaikan cek semua anak PTM, baru kita longgarkan lagi, kita tambah sekolahnya. Cek kesehatannya tetap pakai Ginas Pak? Tetap, karena itu Ginos itu sudah ada izin edar lengkap semua. Saya kemarin ke apa namanya ke UGM, saya ketemu langsung Purwodemunya ya. Justru kalau kita lihat di buku masa depan, selamat datang masa depan, bahwa di kemudian hari siapa penulisnya, orang barat yang penulis ya, dirilis oleh Pak Jonan, saya baca di media sosial, bahwa pemeriksaan kesehatan akan datang itu hanya 3 media. Pertama darah, kemudian yang kedua adalah retina, mata, dan yang ketiga adalah nafas. Nah, nafas ini kan Ginos. Iya. Ini teknologi diagnosa yang termasuk paling baru dan canggih gitu. Nah, saya selalu ikut aturan. Kalau izin edarnya oleh kementerian ada dan diakui oleh negara dan produk dalam negeri, saya ikut aturan. Saya tidak ikut siapa-siapa, karena kalau mau bicara melarang atau tidak itu otoritas loh. Jadi begitu, otoritasnya itu Kemenkes. Iya. Kami akan kembali sesaat lagi dengan informasi pilihan lainnya. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini
dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya biasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Kita menuju ke informasi berikutnya. Kecamatan Baleendah dan Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung kembali terendam banjir. Pada hari ini Selasa 2 November 2021. Banjir terjadi karena luapan air Citarum seusai kawasan itu diguyur hujan semalaman. Ketinggian air yang menggenang daerah tersebut sekira 50 cm. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Jabar, ada Lutfi Mauludin yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Lutfi. Ya, gimana Mbak? Ya Lutfi, bisa Anda informasikan tepatnya kejadian banjir ini melanda kawasan tersebut? Banjir di Dayakolot dan Baleendah, Kabupaten Bandung mulai terjadi sejak pukul 1 dini hari. Dan ketika siang hari, banjir berangsur surut, namun di sekitar pukul 13, hujan kembali mengguyur di daerah wilayah Baleendah dan Dayakolot, memungkinkan untuk banjir lebih meninggi lagi dikarenakan intensitas hujan di siang ini hingga kini masih cukup tinggi dan sekarang pun masih belum begitu reda. Oke, rekan Lutfi, bisa Anda informasikan wilayah mana saja yang terdampak banjir ini dan kondisinya terkini bagaimana? Untuk yang terkena banjir ini, untuk di Baleendah, tepatnya di Kelurahan Andir. Di Kelurahan Andir ini yang terendam banjir, daerah yang tepat berada di dekat kolam retensi Andir yang kini sedang dalam proses pembangunan. Nah, untuk jalan sendiri bisa dilalui siang tadi bisa dilalui oleh kendaraan, namun sore ini belum kembali terpantau karena hingga kini hujan masih turun. Dan untuk di Dayakolot sendiri banjir terjadi di Kampung Bojong Asih. Untuk di Kampung Bojong Asih lalu lintas bisa dilewati, namun masih ada gerangan untuk pantauan di siang hari tadi. Namun untuk pantauan terkini karena sekarang masih turun hujan, kami belum bisa memastikan apakah banjir meninggi lagi ataupun surut. Namun kemungkinan banjir akan meninggi lagi karena debit air Sungai Citarum juga lebih tinggi dikarenakan hujan cukup deras di siang hari ini ataupun sore hari ini. Oke, Lutfi, apakah sebelumnya kawasan tersebut ini juga memang sering menjadi langganan banjir atau bagaimana, dan juga bagaimana dengan warga yang terdampak saat ini, apakah sudah mengungsi atau bagaimana? Untuk kedua daerah ini memang sebelumnya kerap terjadi banjir, namun bisa dibilang banjir kali ini cukup di tahun sebelumnya, sebelum adanya sondetan Sungai Cisangkum ataupun sondetan Sungai Cisangkuy ataupun terowongan Tanjung Curug Jompong, air yang melanda ataupun yang menggenang di wilayah tersebut kerap mencapai 1 hingga 2 meter dan proses penyurutannya pun cukup lama. Namun sekarang setelahnya ada sondetan Cisangkuy dan terowongan Tanjung, air lebih cepat surut. Untuk pengungsi sendiri hingga saat ini belum ada, hingga tadi siang belum ada yang mengungsi dikarenakan memang banjir tidak memilih bertahan di lantai 2 rumahnya masing-masing. Ya, baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Jabar, Lutfi melaporkan langsung dari Bandung Selatan. Selamat kembali bertugas.
Kita beralih ke Jawa Timur. Tim sepak bola kebanggaan warga Gresik, Gresik United akan memulai petualangannya di Liga 3 Jawa Timur 2021 dengan melawan Persida Sidoarjo di Stadion Gelora Joko Samudro pada Rabu 3 November besok. Gresik United tergabung dalam grup C bersama Surabaya Muda, FC Maestro, Persida Sidoarjo, dan Malang United. Bagaimana persiapan mereka? Selengkapnya akan disampaikan rekan Willy Abraham, jurnalis Surya yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Willy. Halo Dea. Willy, bisa Anda informasikan apakah Anda berhasil mendapatkan bocoran persiapan dari Gresik United ini menyambut Liga 3? Ya, memang menyambut Liga 3 Jawa Timur 2021, Gresik United telah mempersiapkan skuadnya dengan melakukan training center atau pemusatan latihan di Pantai Dalegan, di wilayah Panceng, Gresik Utara. Kemudian berhasil merekrut 28 pemain. Mereka ada yang pernah berseragam tim Liga 2, kemudian juga ada pemain asli Gresik, kemudian juga ada pemain yang berasal dari tanah Papua. Sehingga kekuatan tim ini memang sudah siap untuk menyambut Liga 3 Jawa Timur. Seperti itu deh. Oke, terkait turnamen ini, apa target yang dipasang oleh Gresik United, Willy? Ya, pada Liga 3 Jawa Timur 2021, Gresik United memasang target untuk promosi ke Liga 2, karena kita tahu sendiri, Gresik United memang terjun bebas dari Liga 1, kemudian degradasi ke Liga 2, kemudian ke Liga 3. Dan saat ini mereka berada di Liga Regional atau yang paling kasta bawah. Dan pada saat ini, musim ini, mereka menargetkan untuk naik kasta ke Liga 2. Gresik United juga berstatus tuan rumah, sehingga ada poin yang diuntungkan oleh United dalam menjalani Liga. Seperti itu. Oke, Willy, berdasarkan pantauan Anda, bisa Anda gambarkan seperti apa suasana saat launching tim Gresik United ini? Ya, pada launching Gresik United, pemain dari U17 yang akan memperkuat Piala Suratin, mereka juga Halo, rekan Willy. Tampilkan, kemudian para pemain oleh Bangkit, karena pemain timnas pelatih tangan dingin yang pernah membawa tim besar promosi saat ini melatih Gresik United, kemudian dengan jargon Bangkit bersama dengan pelatih Bangkit diharapkan Gresik United bisa promosi ke Liga 2. Kemudian saat suasana launching kemarin juga Presiden klub Sandi Ahmad Yani juga berpesan bahwa sepak bola adalah harga diri. Karena kalau sebuah kota atau daerah yang sepak bolanya turun, terjun ke kasta terbawah, martabat kota juga ikut terjun ke bawah. Sehingga mereka dipakai semangatnya untuk tampil militan hingga memenuhi target promosi ke Liga 2. Seperti itu deh. Baik, Tribuners, tadi rekan Willy juga sudah berhasil mewawancarai Sandi Ahmad Yani selaku Presiden klub Gresik United. Berikut keterangan lengkapnya. Bicara sepak bola adalah Gresik United. Tepuk tangan buat Gresik United. Boleh kita mencintai klub-klub besar, klub-klub Liga Inggris, Liga Italia, dan atau liga-liga yang lain. Tetapi bicara sepak bola, kembali lagi Gresik United. Ada 3 hal dalam Gresik United. Yang pertama adalah dedikasi. Dedikasi ini adalah sebuah pengorbanan yang cukup panjang. Kita ketahui Gresik United punya sejarah yang begitu luar biasa. Di balik kesuksesan Gresik United pasti banyak pengorbanan. Makanya saya bilang Gresik United dedikasi. Yang kedua adalah loyalitas. Setia sampai kapanpun Gresik United. Tidak ada kata lain, tetap Gresik United.
Kita beralih ke Jambi. Sejumlah wilayah di Kabupaten Kerinci terendam banjir sejak Senin 1 November 2021 malam. Ratusan rumah terendam banjir sejak pukul 18.30. Banjir terjadi karena meluapnya air Sungai Batang Merau akibat hujan deras yang mengguyur Kerinci sejak Senin siang. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan wartawan dari Tribun Jambi, ada Heru Pitra yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo rekan Heru. Ya, benar ya. Heru, apakah lokasi yang saat ini dilanda banjir itu memang sering terjadi banjir atau bagaimana? Ya, lokasi banjir yang terdapat di Kabupaten Kerinci ada terdapat di Kecamatan Depati. Di lokasi ini memang sering terjadi banjir bila hujan deras datang mengguyur Kabupaten Kerinci dan sekitarnya. Terutama desa yang terkena banjir adalah Desa Lusuku dan Desa Kubang. Akibat meluapnya Sungai Batang Merau yang ada di desa yang melintas di desa tersebut. Dan bila datang hujan, Sungai Batang Merau akan meluap dan akan mengenangi perkampungan desa tersebut. Dan ini sudah sering terjadi. Oke rekan Heru, bagaimana keadaan warga saat banjir menerjang berdasarkan pantauan Anda? Ya, pantauan warga memang sangat memperhatikan dengan kondisi banjir yang terjadi karena air mengenangi rumah warga hingga 1 meter. Warga berusaha untuk menyelamatkan diri dan juga peralatan rumah tangga mereka untuk diselamatkan, dan juga mereka tidak bisa untuk beristirahat karena banjir datang pada malam hari. Sebagian warga ada yang pergi ke rumah keluarga yang tidak terkena banjir gitu. Oke, lalu apakah sudah ada upaya yang dilakukan pemerintah setempat terkait bencana banjir ini? Banjir yang terjadi di 2 desa ini, sejauh ini berdasarkan penelusuran masyarakat setempat, belum ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Bahkan saat banjir terjadi, belum terlihat adanya petugas atau dari pemerintah Kabupaten Kerinci datang ke lokasi. Yang itu yang ditanyakan oleh warga yang terkena musibah banjir tersebut. Ya, baik, terima kasih rekan Heru Pitra melaporkan langsung dari Jambi. Selamat kembali bertugas. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Dan juga Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami terus mengingatkan kepada Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.